Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies try to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Israel dilaporkan telah melepaskan serangan udara ke wilayah timur Laut Teheran, Iran pada Jumat 13 Juni dini hari. Dalam sejumlah gambar di media sosial, sejumlah bangunan hancur dan tampak asap hitam mengepul. Dilaporkan, sirene meraung-raung di seluruh kawasan Israel untuk memperingatkan situasi baru. Sementara di Teheran dilaporkan terdengar ledakan di area permukiman para pejabat militer. IDF dalam keterangan resminya mengonfirmasi serangan ke Teheran tersebut dan menyebutnya sebagai serangan pendahuluan. Juru bicara IDF, Avi Defrin, mengungkapkan serangan udara tersebut bertujuan untuk merusak program nuklir Iran, sekaligus jadi respons Israel terhadap agresi yang dilancarkan rezim Iran. Menurut Defrin, serangan udara itu dilakukan oleh puluhan pesawat angkatan udara Israel. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam pernyataannya mengatakan bahwa operasi tersebut akan terus berlanjut jika diperlukan. Menurut Netanyahu, jika tak bertindak sekarang, maka tak ada generasi selanjutnya. Netanyahu sendiri langsung mengumpulkan kabinetnya untuk menggelar rapat. Pihak Tehran sendiri sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi untuk menanggapi serangan udara Israel. Israel meyakini bahwa Panglima Militer Iran Muhammad Bagheri dan sejumlah petinggi militer serta ilmuwan nuklir tewas dalam serangan ini. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Bentrokan antara Israel dan kelompok-kelompok militan yang didukung oleh negara-negara tetangga telah memicu gelombang keprihatinan internasional. Serangan udara, rudal, dan balasan militer terus berlangsung, membuat kawasan berada di ambang krisis yang lebih luas. Namun bagi sebagian orang Kristen, peristiwa ini lebih dari sekadar konflik geopolitik. Dalam pandangan eskatologius berdasarkan Alkitab, banyak yang percaya bahwa setiap kali Israel berperang, itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian nubuat yang mengarah pada akhir zaman. Dalam tradisi Kristen yang percaya akan masa tribulasi dan pemerintahan 1000 tahun atau millennial reign, muncul juga peringatan tentang antikristus, figur akhir zaman yang akan datang dengan tipu daya, membuat banyak orang tersesat,
bahkan sebagian besar dari bangsa Israel. Ia disebut akan menduduki bait suci yang akan dibangun kembali di Yerusalem dan menyatakan diri sebagai Allah. Kini, dengan meningkatnya seruan untuk pembangunan kembali bait suci oleh sebagian kelompok religius di Israel, banyak kalangan mulai bertanya, apakah kita sedang menyaksikan awan gelap masa kesengsaraan besar mulai mengumpul? Sementara dunia berdebat tentang politik dan strategi militer, banyak orang Kristen justru menajamkan kepekaan rohaninya. Sebab menurut mereka, tanda-tanda itu semakin nyata, dan waktu semakin dekat. Bayangkan, suatu malam saat dunia tertidur, langit Yerusalem memerah, dan bisikan nubuatan kuno mulai terangkat dari debu tanah perjanjian. Apakah ini waktunya? Apakah kita sedang hidup di hari-hari terakhir dari sebuah rencana agung yang dituliskan ribuan tahun lalu? Jika Anda adalah seorang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan, maka Anda tidak bisa mengabaikan satu bangsa ini, Israel. Bukan hanya karena sejarahnya, bukan hanya karena konfliknya, tapi karena di balik semua itu, ada rencana besar Tuhan yang sedang bergerak, dan Anda punya bagian di dalamnya. Kita hidup di ambang nubuatan. Apakah Anda telah berpindah dari maut ke dalam hidup? Yohanes 5 ayat 24 berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup." Jangan biarkan diri Anda tertidur secara rohani. Bangkitlah, berjaga-jagalah. Tuhan sedang menyusun kepingan terakhir dari teka-teki kekekalan. Dan Anda dipanggil untuk memahami, percaya, dan berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di antara suara-suara yang saling bertabrakan, di balik kecanggihan teknologi, krisis moral, dan konflik yang terus membara, ada satu suara yang tidak pernah padam. Suara Tuhan yang memanggil umatnya untuk berjaga-jaga. Kita bukan lagi berada di awal kisah. Kita sedang berdiri di halaman-halaman terakhir dari naskah agung sejarah manusia. Dan halaman-halaman itu tidak ditulis dengan tinta biasa. Halaman-halaman itu ditulis dengan air mata para nabi, dengan darah para martir, dengan janji-janji kekal dari mulut Sang Mesias sendiri. Lihat, aku datang segera. Itulah geman dari Wahyu 22. Yesus tidak pernah lupa janjinya. Ia tidak pernah lengah. Ia tidak pernah lambat seperti yang dikira oleh banyak orang. Ia hanya sabar karena masih ada yang belum diselamatkan. Mungkin itu adalah keluargamu. Mungkin itu adalah sahabatmu. Atau mungkin itu adalah kamu. Jika Anda ingin tahu di mana posisi kita dalam kalender surgawi, lihatlah Israel. Lihatlah Yerusalem, lihatlah bait suci, lihatlah seruan para rabi, lihatlah kebangkitan gerakan mesianik. Dunia mungkin melihat kekacauan politik, tapi orang-orang yang berjaga-jaga melihat nubuatan yang sedang dilukis di langit. Lukas 21 ayat 28 berkata, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita tidak dipanggil untuk takut. Kita dipanggil untuk sadar. Kita tidak dipanggil untuk bersembunyi. Kita dipanggil untuk berdiri teguh dan menyinarkan terang Kristus. Kita hidup di masa yang ditunggu para nabi. Ribuan tahun yang lalu, Yesaya menubuatkan tentang anak yang akan lahir dari seorang perawan. Daniel melihat binatang-binatang besar bangkit dari lautan sejarah. Yehezkiel menyaksikan tulang-tulang kering yang bangkit menjadi tentara besar. Zakaria melihat Yerusalem sebagai cawan yang memabukkan bangsa-bangsa. Dan Yohanes melihat langit terbuka dan anak domba berdiri di Gunung Sion. Mereka semua menantikan hari-hari ini. Mereka semua menubuatkan masa ini. Dan kita adalah generasi yang melihat semuanya itu mulai terjadi. Ini bukan saatnya menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Ini bukan waktunya untuk menyimpan dosa dan hidup dalam kompromi. Ini adalah saat untuk bertanya, apakah saya sungguh mengenal Yesus?
Apakah hidup saya mencerminkan kerajaan Allah? Apakah saya berjaga-jaga atau tertidur dalam rutinitas agama? Apakah saya siap jika Tuhan datang malam ini? Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Apakah Anda melakukan kehendaknya, atau Anda hanya menjalani kekristenan sebagai identitas budaya? Saudara, dunia akan gelap, tapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan bersinar. Yesaya 60 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu." Dunia akan semakin gelap, tapi anak-anak terang akan semakin bercahaya. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi oleh Roh Kudus yang dicurahkan atas segala bangsa. Akan datang kelaparan, bukan akan makanan jasmani, tapi akan firman Tuhan. Dan hanya mereka yang punya pelita dan minyak yang akan bisa bertahan dalam malam yang panjang. Saudara, jangan lagi main-main dengan kekekalan. Hidup ini hanya sekali, dan kehidupan ini bukan ujung, tapi hanya pintu. Setelahnya hanya ada dua arah, hidup kekal bersama Tuhan atau keterpisahan kekal darinya. Waktu terus berjalan, jam profetik terus berdetak. Setiap detik adalah satu langkah lebih dekat ke kedatangan Kristus. Jangan tunda pertobatan. Jangan abaikan suara Roh Kudus yang terus berbicara kepada hatimu. Tuhan masih bekerja. Ia sedang mengumpulkan umat-Nya dari ujung bumi. Ia sedang membangkitkan para penjaga tembok Yerusalem. Ia sedang menghembuskan roh-Nya atas anak-anak muda dan orang tua. Ia sedang menyiapkan gereja yang tidak bercacat celah gereja mempelai untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Dan jika Anda mendengar suara ini hari ini, itu artinya Anda masih diberi kesempatan untuk menjawab panggilannya. Apakah Anda siap untuk berkata, "Ya Tuhan, pakailah aku dalam rencana akhir-Mu"? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, inilah waktunya. Waktunya membuang topeng agam. Waktunya berhenti hidup dalam kebiasaan rohani yang mati. Waktunya membuka mata dan melihat. Kita sedang hidup dalam nubuatan yang sedang digenapi di depan mata kita. Ini bukan teori konspirasi. Ini bukan berita sensasional. Ini adalah nubuat Tuhan yang hidup. Ini adalah panggilan surgawi yang tidak bisa ditunda lagi. Lihatlah sekelilingmu. Dunia sedang berguncang. Pemerintahan runtuh, ekonomi tak menentu. Bangsa-bangsa saling mengancam. Manusia hidup tanpa arah, haus tapi tidak tahu apa yang mereka cari. Dan di tengah semua itu, Tuhan sedang berbicara. Tapi hanya mereka yang hatinya terbakar oleh kasih kepada Tuhan yang akan mendengar suaranya. Yesus berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Banyak yang mendengar suara dunia, tapi tuli terhadap suara Roh Kudus. Banyak yang sibuk dengan pelayanan, tapi kehilangan hadiratnya. Banyak yang mengejar posisi, tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, sampai kapan? Sampai kapan hidup dalam kompromi? Apakah kita akan terus menunda pertobatan sampai pintu tertutup? Apakah kita akan menunggu badai besar menghantam rumah kita sebelum kembali berseru kepada Tuhan? Jangan tunggu besok. Besok belum tentu milikmu. Panggilan Tuhan tidak akan menunggu selamanya. Seperti pada zaman Nuh, mereka makan dan minum, menikah dan dinikahkan, sampai air bah datang dan membinasakan semuanya. Hari itu akan datang juga. Hari ketika Tuhan mengangkat umat-Nya. Hari ketika dunia dibungkam oleh kedahsyatan langit yang terbelah. Hari ketika penghakiman turun seperti api. Dan pada hari itu, tidak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri. Entah kita masuk dalam kemuliaan bersamanya, atau tertinggal dalam kegelapan tanpa pengharapan. Tolong dengarkan ini. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari hati yang hancur dan terbuka. Hati yang berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau."
hati yang berani meninggalkan dosa dan kembali ke pelukan kasih karunia. Ini saatnya kembali kepada altar, kembali kepada air mata, kembali kepada salib, kembali kepada kasih yang mula-mula Yesus menanti, tapi tidak untuk selamanya. Dia akan datang, dan waktunya sudah sangat dekat. Hari ini, jika suaranya mengetuk pintu hatimu, jangan keras kepala, jangan tunda, jangan abaikan. Tuhan sedang menantimu, dan saat Dia datang kelak, semoga engkau bukan ditemukan tertidur, tapi berjaga-jaga, menyala dengan api yang kudus, dan berseru, "Datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera."